Oke, Pak Fatah. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Bapak ada pertanyaan apa mungkin? Ini soal ini Pak. Soal portal Hmm, lamaran kerja. Kan Oke, banyak Pak ya, semacam Jobstreet, ya, Lina, terus Glean, saya juga, terus di LinkedIn juga saya coba gunakan apply, ya. ya, terus di website perusahaan juga saya kunjungi, Oh, oke. terus lewat email perusahaan juga, terus kayak semacam APPS yang semacam yang nggak familiar Hmm, gitu Pak. Itu juga saya coba apply gitu. Nah, ini kan oke. banyak pilihan Pak ya. Nah, ini Ya, betul bisa Pak. nggak sih Pak diurutkan secara prioritas mana eh, yang lebih terpercaya dibanding sampai yang tidak gitu Pak. Oke, saya Pendengar jawab dulu. ya, Oke, sinyal saya semoga jelas ya Pak ya di situ ya. Bentar. ya, Oke, ya, udah ya, jelas ya Pak ya. ya, Saya ya. jelaskan satu-satu tanpa ilustrasi. Bapak lamar kerja lewat website. Lowongan Ya. website itu ada yang website yang resmi, ada website palsu. Bapak lewat Oke, job portal. Di dalam job portal itu ada info asli, ada info palsu. Bapak nyari loker di LinkedIn, ada loker asli, ya, ada loker palsu. Bapak nyari di ya, Instagram, itu ada loker ya. asli, ada loker palsu. Yang artinya, Bapak mau nyari di mana aja, pasti ada asli, ada palsu. Itu dulu. Oke. Ini Hmm. dari Hmm. sisi asli dan palsu. Hmm. Nomor dua, Bapak lewat suatu sosial media, misalkan di LinkedIn. Di LinkedIn Ya. itu, di antara loker yang asli, ada yang asli dan masih berlaku. Ada yang asli tapi udah close, udah kedaluarsa, tapi nggak ada tandanya, gitu. Oke. Oke? Hmm. Di sosial media lain, gitu. Ada loker yang mungkin di job portal lain, ada loker yang masih berlaku. Ada loker yang mungkin udah nggak berlaku karena orangnya udah ada, tapi di sistemnya tuh nggak diupdate. Serius, Oh, gitu. Itu juga oh ada. gitu. Oke? Kemudian balik lagi dari yang masih berlaku, dari yang asli. Ya. Ada yang sesuai dengan Bapak, ada yang enggak. Di job street, ada loker yang sesuai dengan Bapak, ada yang enggak. Di websitenya asli, masih berlaku. Tetap ada info loker yang cocok sama Bapak, ada yang enggak. Di LinkedIn juga sama. Artinya apa? Dari manapun, dari channel manapun, yang asli sama yang enggak, itu ada. Sejauh ini saya menemukannya gitu. Saya belum pernah nemuin suatu channel, suatu platform yang 100% itu valid asli. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan. Bukannya saya curiga ya, tapi karena dari teman, bukan saya yang riset juga, karena pada cerita gitu. Mulai dari yang Oh, namanya saya familiar sampai dengar, baru dengar gitu. Ah, apa itu? Job portal apa itu? Link apa itu? Website apa itu gitu. Macam itu. Sosial media aja ada kayak gitu. Ada sosial media yang waktu itu nggak tahu masih ada atau nggak di Instagram. Akun palsunya followernya 3 kali lipatnya yang asli. Kayak itu ada. Tuh sampai rame di beberapa grup loker. Artinya apa? Balik lagi Pak. Yang kita sebut ini kan channel memperoleh info loker. Sosial media, website, job portal, dan lain-lain gitu. Saya yakin, walaupun jumlahnya saya juga nggak tahu. Pasti ada yang asli, ada yang palsu. Dari yang asli pun, ada yang berlaku, ada yang udah nggak berlaku. Oke, sekian nanti bisa ditutup by portal, jadi ditutup by sistem gitu. Dari yang berlaku pun, ada yang cocok dengan kita, ada yang enggak. Yang jadi tantangan bagi kita tidak hanya di sini. Yang jadi tantangan kita adalah satu, kita nggak tahu perusahaan itu bakal share locker itu kapan, gitu. Kan nggak diupdate ke kita, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah setiap hari selalu ada locker baru. Mungkin Bapak udah beberapa waktu di grup saya, ibaratnya tiap hari kan ada locker saya share. Itu kan locker yang baru terus. Kita nggak tahu perusahaan itu bakal nge-share locker kapan, tapi kita tahu tiap hari pasti selalu ada locker baru. Nomor dua, kita nggak tahu perusahaan itu bakal ngerekrut kita atau enggak, tapi satu hal yang pasti bahwa pada saat kita mengirimkan lamaran, kita bukan kandidat tunggal. Kita bukan satu-satunya pelamar. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan dibandingkan. Kan gitu, Pak. Jadi pada saat kita melihat efektivitas ini, mana yang lebih efektif, mana yang lebih powerful, satu channel dengan channel yang lain. Karena kita nggak tahu perusahaan itu bakal kayak gimana dengan faktor-faktor yang barusan kita diskusikan,
Sehingga salah satu hal, bahkan saya bilang satu-satunya hal yang bisa dikontrol adalah cara main kita. Cara main kita itu apa? Satu, kita pastikan ngirim lamaran itu tiap hari. Hari libur, hari kerja, lamar aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang bilang, hari libur ngapain ngirim lamaran? Sekarang saya balikin lagi, kunjungi LinkedIn. Itu hari libur, ngapain rekruter nge-share loker di hari libur? Iseng-iseng doang, kan enggak, itu dulu. Oke? Kemudian setelah kita tahu bahwa kita ngirim lamaran itu tiap hari, berarti kita bangun apa? Rutinitas dari sisi waktu. Oke? Nah, coba kita tanyakan pada diri kita udah ngirim lamaran tiap hari belum? Oke? Pada saat kita sudah mengirimkan lamaran tiap hari, dari sisi rutinitas waktu udah teratur. Yang kedua adalah tetapkan target jumlah. Kita kan bisa menyebut dari sisi saya ngelamar lewat website, saya ngelamar lewat job portal, saya ngelamar lewat LinkedIn, saya ngelamar lewat apa gitu. Mungkin job portal ada berapa. Begitu ada begini, jangan hanya menyebut saya ngirim lewat berapa. Tapi coba tetapkan target pada ini. Saya mau target diri saya sendiri, sehari saya minimal mengirim lamaran berapa. Sebelum saya mengirim lamaran sekian banyak, saya nggak tidur misalkan. Apakah memungkinkan hal itu? Ya mungkin. Jobstreet, kliennya, terakhir saya tahu update-nya tuh 2022 terakhir kemarin tuh kalau nggak salah 300.000 lebih perusahaan pakai Jobstreet. Kayak gitu. Dan kadang-kadang satu perusahaan nge-share loker nggak cuma satu. Ya kan? Banyak. Gitu. Katakanlah kayak gitu. Dua lah, rata-rata 600.000. Dari yang segitu, mana yang mungkin udah nggak berlaku, dikurangi yang nggak berlaku, dikurangi yang mungkin nggak valid, dikurangi yang kita nggak minat. Yang kita minat dikurangi dengan yang nggak cocok dengan kita. Nah, perusahaan yang cocok dengan kita, yang kita minati itu menunggu Bapak untuk lamar. Gitu. Cuma namanya job portal itu lebih mudah. Kandidat yang nyari perusahaannya daripada perusahaan nyari kandidat. Gitu. Ada perusahaannya satu, yang ngincer banyak. Mending ini kesini aja. Kita di sini bikin atensi. Bikin atensinya dengan apa? Ngumumin ada loker. Anda yang berminat dan sesuai kualifikasi silahkan melamar. Maksudnya itu. Jadi menarget lewat Jobstreet itu sangat mungkin. Saya sehari harus dapat sekian lamaran dari Jobstreet. LinkedIn. LinkedIn jangankan loker, Pak. HRD aja ngumpul di LinkedIn. Ya kan? User-user aja ngumpul di LinkedIn. Jadi itu isinya manusia semua yang bisa ditanya. Mungkin lewat Jobstreet atau job portal lain, Bapak nggak bisa ngobrol santai. Connect sama orangnya. Lihat muka rekruternya aja mungkin kita nggak tahu. Tapi sangat mungkin loh kita dapat lokernya dari Jobstreet, tahu nama perusahaannya, kita cari nama perusahaannya di LinkedIn, tahu rekruternya. Kalau nggak ini, gitu-gitu. Ya kan? Sehingga menetapkan target itu gampang. Misalkan tadi Bapak punya job portal A, B, C, website, LinkedIn, 5. Bapak misalkan, saya sehari minimal dari masing-masing 2. 2, udah 10. 3, udah 15. Nah, Bapak sejauh ini sudah belum menetapkan target. Kalau belum, rata-rata Bapak tuh ngirim lamaran tuh berapa banyak per hari? Teman-teman di komunitas saya, yang udah saya tanya-tanyain ya, secara kasar, rata-rata itu per hari itu 20-30 lamaran per day. Mau ngelamar sesuai bidang atau enggak, mau weekend atau enggak gitu. Itu tuh bisa segitu, 20-30. Artinya ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Gitu. Saya nge-review CV seumur-umur saya pernah ada orang yang ngirim lamaran fresh grade padahal. Itu di atas 100 per hari. Cara mainnya dia gampang. Saya 10. Kan maaf Kak, tinggal upload, klik aja dulu yang sesuai dengan yang kita cari. Terus kalau nggak ketemu, ya udah aku tinggalin dulu, aku buka yang job portal lain. Terus buka yang lain. Terus nanti kalau udah habis, waktuku masih kosong, masih banyak, namanya juga fresh graduate, nggak ada kerjaan, aku balik lagi di portal yang pertama. Barangkali waktu aku sibuk follow up yang di sini ada update. Makanya aku balik lagi ke sini Kak. Gitu. Dia beberapa orang ini, waktu saya ini Pak Fatah, itu di atas 100. Saya kaget kenapa ya, itu sangat mungkin juga. Itu kan manajemen mereka aja, bukan asal. Zaman dulu mungkin bisa tuh asal nyebar CV itu dulu sering ditemukan. Saya pernah megang CV yang asal disebar, pernah gitu. Tapi zaman sekarang tuh keterbukaan informasi ada banyak, dan perusahaan itu kan nge-share lowongan bisa di mana-mana, Pak. Ada yang kalau dulu-dulu kan mungkin di official website-nya, kadang dipasang banner di depan pabriknya kayak gitu. Sekarang di website ada, kadang di Instagram officialnya ada, di LinkedIn-nya ada, bahkan di akun pribadi rekruternya ada. Sehingga karena kita nggak tahu lokernya dilempar kemana, kapan di-share, dan loker ada banyak,
kita tetapkan target itu sangat memungkinkan, bukan asal gitu. Ya kan? Tinggal ini aja gitu. Apalagi bidang-bidang yang ibaratnya bidang-bidang yang semua perusahaan itu butuh gitu. Gitu. Misalkan kayak keuangan, di bagian finance, nanti turunannya apa di finance itu. Perusahaan butuh finance gitu. Ya kan? Apa misalkan sekarang era digital, gue sama IT gitu. Ada semua barang atau jasa itu pasti harus dijual, harus ada penjual dan pembeli. Pasti ada tim salesnya. Kantor, semua kantor yang punya building, ada instalasinya, ada perawatannya. Mungkin elektro, ya kan? Mungkin belum apanya dari yang lain-lain, hal-hal semacam itu. Kita hanya perlu menemukan. Tapi, misalkan, kita udah berusaha nyari semacam tadi. Saya tetapkan target. Saya target 20. Tapi memang jurusan saya itu bukan jurusan yang dalam tanda kutip buka loker itu segampang itu. Ya kan? Saya udah coba ekspor di mana-mana. Oke, saya coba rutin tiap hari, saya coba kasih target 20 deh, nggak sampai 30. 20 dibagi 5 kan 4, 4, 4, 4, 4. Tapi nyari di LinkedIn 4 itu susah loh. Karena jurusan saya itu jurusan jarang misalkan. Atau bidang saya itu bukan yang bidang gampang keluar masuk. Ini bidang saya spesialis, spesifik. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah jangan membiarkan setiap informasi lowongan pekerjaan yang nggak sesuai dengan kita, alamat emailnya itu lewat. Jadi kalau ada informasi lowongan pekerjaan, follow up-nya lewat email, kalau itu sesuai dengan minat kita dan kualifikasi kita, maka kan kita akan follow up lewat email, ngirim lamaran, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau lowongannya ini nggak sesuai dengan kita, gitu. Tapi kita tahu perusahaan ini tuh jualan produk, padahal pengalaman saya itu sales, dan ini bukan loker itu, maka saya akan tetap ngirim email ke email yang tertera. Bukan untuk kirim lamaran, tapi permohonan informasi. Saya memperoleh alamat email ini dari sini berdasarkan postingan lowongan pekerjaan sebagai apa misalkan staf administrasi. Mohon informasi apakah sedang tersedia juga informasi lowongan atau kesempatan kerja untuk menjadi sales staff atau sales supervisor gitu. Karena saya berminat untuk bekerja sebagai sales di perusahaan ini dengan berbekal pengalaman saya menjadi sales selama sekian tahun dan kuliah saya S1 marketing misalkan gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu. Boleh atau langsung sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV saya, kirim. Jadi itu adalah tipe orang yang tadi saya bilang, kok bisa orang bisa sampai di atas 100 gitu. Saya dulu waktu jadi fresh grade, mentok saya tuh 70, Pak. 70 lamaran per day. Itu aja saya udah di atas 70, jadwal saya yang lain keganggu. Dulu waktu saya jadi fresh grade. Gitu. Awalnya saya bingung gitu, kok ada orang bisa banyak. Tapi sempat ada seseorang waktu itu bilang, banyak itu nggak harus asal. Saya pikir gitu, gimana caranya? Ternyata menggunakan banyak channel ini. Nah, coba sekarang kalau misalkan Bapak Fatah melakukan hal yang sama. Di awal, lakukan yang termudah dulu. Yang termudah itu yang tinggal klik dulu itu loh, Pak. Buka sini, lamar saat yang ada. Udah nggak ada, buka yang ini. Nggak ada, buka yang ini. Terus nggak ada, balik lagi. Di sweeping lagi. Nggak ada lagi. Nah, setelah itu bayangin lagi. Gitu, misalkan. Jurusan saya misalkan elektro gitu. Oh, ini lokernya bagian ini. Ada emailnya lamar ke sini. Saya ini lagi nggak buka loker untuk jadi electrical engineer, tapi saya tahu kantor ini. Kantor ini tuh ya ada gedungnya, ada listriknya. Coba saya nanya, kirim. Gitu. Nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya Bapak akan punya banyak kiriman email misalkan yang hubungannya dengan melamar kerja dan menanyai, ada nggak info loker? Nah, silahkan masing-masing direkap. Oke? Direkap harian. Walaupun sebenarnya masing-masing channel ada rekapnya. Dalam tanda kutip historinya. Bapak follow up lewat email, ada historinya di kotak keluar. Bapak follow up lewat job portal, ada di historinya juga. Tapi kan pisah-pisah. Untuk mempermudah, Bapak silahkan bikin rekap sendiri. Ini yang saya follow up hari ini untuk ngirim lamaran. Ini yang saya follow up hari ini untuk nyanyain info. Dan ini harus konsisten. Jangan hari ini banyak, besok dikit, besoknya enggak. Mentang-mentang libur atau gimana. Atau hari ini banyak, dari 5 sumber. Besoknya banyak, cuma 2 sumber. Besoknya banyak, 1 sumber. Ya jangan gitu. Harus semuanya dipakai. Dasarnya apa yang tadi saya bilang? Yang di awal. Gitu.
Semua job portal ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli ada yang masih berlaku, ada yang enggak. Yang masih berlaku ada yang kita minat, ada yang enggak. Yang kita minat belum tentu ada yang cocok, ada yang enggak. Kita nggak tahu kapan loker itu keluar. Yang pasti tiap hari ada loker baru. Kita bukan kandidat tunggal, suka nggak suka kita dibandingkan. Sehingga semua dicoba dengan membangun konsistensi. Kesimpulannya itu, Pak. Semoga cukup jelas ya, Pak ya, yang harus Ya, dilakukan. jelas seperti itu. Nah, Oke, ini saya ya Pak. sengaja Dan ya selengkap itu dari ya, ini sih biar Pak. bisa di-share ya Ya, ya. ke teman-temannya. Gimana, Pak? Ya, dari yang Pak agak sampaikan Pak ya, mulai dari jumlah target, terus rekapan sama beberapa job portal yang dicoba, itu saya aktif dari Desember Pak. Itu Oke, sekitar saya ada rekapan harian juga. oke, Selain dari job portal, saya ngerekap di Excel. oke, Itu udah sekitar sampai per hari kemarin itu 210-an. Saya oke. tadi baru lihat rekapan apply ya. Hmm, hmm. Itu saya campur Pak dari LinkedIn, email, Bina, Jobstreet dan lain-lain sampai APPS yang nggak banyak dilihat orang. Oke, Dan ini sih Pak, kebanyakan emang dari Jobstreet. Yang waktu hmm, itu juga kan saya asal klik, yang hmm. sewaktu kayaknya Jobstreet itu ada Hmm. event-event Jobstreet saya apply, cuma kebanyakan saya mendapat email kayak untuk tes itu Pak, itu dari Glints sama dari email. Oke, Misalnya saya ditolak, oh dari email ada keterangannya, ataupun dari Glints saya tidak lolos tes, itu ada konfirmasinya Pak gitu. Nah, terus oke, kalau saya baca Pak beberapa informasi itu kan kayak dari email atau yang butuh tulisan pengantar, itu alangkah baiknya menggunakan Indonesia, Pak, bahasa Indonesia atau Inggris Pak untuk kita apply. Misalnya oke. kayak di body email atau di LinkedIn atau di saat kita apply di job seeker pasti ada pengantar Pak yang mengkhususkan kita memperkenalkan diri secara singkat. Gitu. Itu bagaimana Pak menurut Pak Aga? Apakah kita Oke, perlu di bahasa Indonesia atau Inggris Pak untuk reach HR supaya oke, lebih Pak. mulia? Sebenarnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di suatu job portal di mana itu ada jumlah karakter terbatas untuk kita promosi diri gitu. Sebenarnya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gak masalah. Itu hanya faktor kecilnya aja. Yang penting jangan sampai gak diisi. Misalkan Bapak lewat Jobstreet tuh ada 300 karakter gitu kan. Promosi diri. Itu Bapak sampaikan saja. Bapak sudah ada CV, udah ada profil Jobstreet. Nah, Bapak coba bayangkan yang unggulan dan sesuai dengan kualifikasi yang ditulis di job portalnya tadi, Bapak susun dengan bahasa sesingkat mungkin dan ditaruh di tadi kolom terbatasnya tadi. Kalau untuk masalah bahasa di situnya, menurut saya nggak terlalu bermasalah. Nah, sekarang mungkin kalau sedikit kita zoom out gitu, lalu bahasa di CV atau bahasa di informasi di job portal gimana gitu. Nggak masalah Pak kalau misalkan job portal itu mau Bapak isi pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau job portal itu kan biasanya kan dan website itu kan kebanyakan pakai sistem ATS gitu ya. ATS itu kan kayak software ada banyak jenisnya gitu. Biasanya mereka akan lebih mudah mendetek kata-kata dengan bahasa Inggris malah kayak gitu. Walaupun saya pernah dengar beberapa kali ada kata-kata pakai bahasa Indonesia lebih mudah, tapi kalau ATS itu kan kita belum ada data juga gitu. Perusahaan mana yang ATS-nya itu bisa baca yang bahasa Indonesia gitu, Pak. Jadi ini lebih bener-bener via journey. Journey itu ya tadi Bapak ngirim-ngirim terus ada feedback, Bapak analisis. Nah, sekarang coba dibalikan lagi terkait dengan performa Bapak tadi dalam mengirimkan lamaran. Bapak udah nyoba rekap, Bapak jumlah rekapannya 200 tuh banyak ya gitu. Itu udah sebanyak itu. Kemudian ada yang fast respon, ada yang slow respon. Nah, pada saat Bapak sudah menemukan hal semacam itu, artinya kan sebenarnya Bapak bisa identifikasi, coba analisis berdasarkan portalnya. Saya udah banyak nih panggilan via job portal A. Ya udah, berarti di situ optimasinya gimana? Saya pengen berarti nanti misalkan waktu yang saya luangkan untuk nyari loker di situ saya perbanyak. Atau waktunya tetap, tapi target loker yang saya kirim via situ minimal sama atau saya perbanyak gitu, ya kan, biar panggilannya juga kan Bapak kan ada yang namanya kalau bahasa sales itu kan closing ratio, kalau ini tuh juga sama,
Dari berapa yang Bapak lempar via job portal itu, berapa yang manggil. Nah, itu closing rasionya Bapak. Yang manggil, oh saya ngirim 20, yang manggil 2. Padahal saya pengen yang manggil saya itu 6. Berarti minimal saya ngirim 60, misalkan gitu. Ya kan? Gitu. Contohnya kayak gitu. Kita pakai matematis sederhana aja. Kemudian, untuk yang sama sekali nggak ada responnya, gitu. Pertanyaan saya adalah pada saat Bapak mengirimkan lamaran tadi, Bapak langsung konfirmasi ke rekruternya nggak? Coba menemukan rekruternya gitu. Komunikasi saja. Misal, ada seorang rekruter posting lowongan pekerjaan di akun LinkedIn-nya dia. Setelah diposting, Bapak follow up via email. Setelah dikirim via email, Bapak merekap. Tapi setelah merekap, jangan nyari loker yang lain. Bapak mungkin bisa connect ke beliaunya atau komen di kolom komentarnya bahwa terima kasih Pak ini atas informasi lowongan pekerjaan yang telah diposting di atas. Saya tertarik dan beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan lamaran ke email yang tertera. Semoga email saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan Bapak dapat menghubungi saya melalui akun ini. Dipersilakan juga untuk mereview profil LinkedIn saya. Terima kasih. Tulis kayak gitu di kolom komentar atau tulis kayak gitu di DM-nya beliau. Macam itu. Mau dibaca, dibalas atau enggak, itu udah ranahnya beliau, terserah beliaunya. Tapi ini kita berusaha untuk melakukan hal-hal untuk optimasi bahwa satu kegiatan yang namanya ngirim lamaran itu harus dikelilingi dengan kegiatan pendukungnya, gitu. Pra, saat, dan paskanya itu apa? Ya kan? Jangan langsung cari loker, kirim, rekap, next gitu. Tapi ada kegiatan pendukungnya. Nah, kegiatan pendukung ini adalah ya tadi biasanya komunikasi di sosmed tadi, macam itu. Oke. Lalu apalagi yang bisa dioptimalkan? Job Street dan teman-temannya itu job portal. LinkedIn itu sosial media yang walaupun di dalamnya juga ada kayak job portalnya gitu, Pak. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya di sini adalah cara menggunakan job portal dan cara menggunakan sosial media itu sedikit beda, Pak. Oke. Kalau di job portal itu lebih cenderung kayak searah gitu. Dan fungsinya itu lebih dominan dari sisi, nah, ini ya, searah tuh, Bapak ngirim. Kita nunggu, ada panggilan, next, ditolak, atau udah interview gitu. Lebih bener-bener gitu, Bapak nggak bisa tektokan gitu dari situ. Tapi kalau sosial media kan beda. Sosial media itu sebenarnya job portal atau LinkedIn itu sama-sama ada unsur sosial dan ada unsur medianya. Tapi kalau job street gitu kan lebih dominan menurut saya pribadi ya, lebih dominan unsur medianya gitu. Media nemuin info loker, media ngirim lamaran. Unsur sosialnya nggak banyak. Komunikasi juga biar beliaunya yang memulai ke kita. Kalau kita lanjut ya gini, kalau beliaunya ngintip ya kita tahu beliau mengunjungi gitu. Tapi kalau LinkedIn kan beda. Medianya katakanlah samain aja dengan job portal. Bahwa fungsi media adalah media nemuin loker, media ngirim lamaran. Ya kan? Nah, tapi unsur sosialnya ini Bapak udah optimal belum? Connect orang baru tiap hari, follow orang baru, bikin postingan. Saya ulang ya, bikin postingan, bukan reshare repost postingan orang. Reshare postingan orang itu nggak banyak engagementnya, nggak banyak yang lihat. Oke? Terus komentar di komentarnya orang, rutin nggak komentarnya soal apa dan lain-lain. Jangan-jangan kita nge-share gitu nggak konsisten. Karena yang kita butuhkan gini Pak, kita harus sadar bahwa ada orang yang nemuin pekerjaan impiannya itu dengan cara melamar, aktif ngelamar. Ada juga orang yang dapat kerjaan itu gara-gara ditawari gitu. Kita kan nggak tahu nih, dapat kerjaan gara-gara melamar atau ditawari. Sehingga setiap kegiatan kita itu harus mengarah ke kemungkinan dapat kerja gara-gara melamar dan kemungkinan dapat kerja gara-gara ditawari. Nah, saya akan fokus ke yang ditawarinya ini. Ada perusahaan bisa nawarin kita, kan artinya apa? Perusahaan itu tahu kita itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nomor dua, perusahaan itu juga tahu cara menghubungi kita. Gimana perusahaan tahu kalau kita sesuai dengan yang mereka butuhkan? Mereka review tuh akun LinkedIn kita, atau sosmed kita, atau website kita. Gimana kalau kita akhirnya bisa ditawari? Karena
beliau tahu ada LinkedIn, kita di DM via LinkedIn, misalkan gitu. Atau kita punya website, di website kita display email. Website kita mengandung informasi-informasi pengetahuan bidang kita, pengalaman kita. Ini sesuai nih dengan yang kita cari. Gimana cara aksesnya dia? Oh, itu ada emailnya. Nah, gitu. Nah, kita cek dulu kegiatan lewat job portal yang hubungan dengan sosial media. Kalau unsur medianya lebih dominan dari sosialnya, wajar. Tapi kalau di LinkedIn, sosial dan media ini harus balance. Jangan sampai kita seharus sibuk nyari loker, ngirim, tapi unsur sosialnya tadi enggak. Jumlah koneksi minimal 501 orang, postingan rutin minimal 3 kali seminggu, kalau lebih bagus sehari sekali. Postingan kita sendiri loh ya, bukan reshare, macam itu. Kemudian kita komen, tanya ke siapa? Ya rekruter-rekruter kita. Jumlah koneksi di LinkedIn itu bisa sampai 30.000. Nanti cek ya, nanti kita ngobrolin LinkedIn Bapak gitu. Udah sebanyak itu belum? Koneksi kita lebih banyak rekruter belum? Jangan masih random gitu. Gitu. Cara dapetin info loker di LinkedIn itu ada 5. Bapak pernah coba semua belum gitu? Jangan-jangan kita hanya sibuk lewat menu job di atas gitu, atau cuma ngandalin yang muncul di beranda gitu. Cara-cara lain belum dipakai. Nah, semacam ini. Kita bisa optimasi dari itu semua gitu kan. Biar apa? Biar tadi pada saat kita menetapkan target harian khususnya menggunakan job portal atau LinkedIn tadi, itu kita benar-benar udah gali lewat semua cara gitu. Misalkan Bapak udah ada niat, saya ingin masuk ke rumah, mall, hotel, museum, gitu kan, apartemen. Bapak udah punya niat tuh untuk masuk ke 5 bangunan. Tapi kan kita juga bisa milih gitu, masuknya tuh lewat mana aja gitu, ya kan? Masuk lewat pintu depan, pintu belakang, jendela, ventilasi, dan lain-lain, garasi gitu, ya kan gitu. Jadi kita harus masuk lewat mana-mana gitu, karena masuk lewat pintu yang beda, yang kita temuin beda di awal sih, gitu, ya kan? Gitu. Lewat gerbang depan yang awal ditemuin ini, ya walaupun nanti akhirnya ke belakang juga ketemu yang lain, tapi beda kalau kita lewat belakang ke depan gitu. Sama LinkedIn juga sama. Bapak masuk ke LinkedIn, dah lewat depan ya, lewat beranda misalkan. Ya udah di beranda Bapak nemuin apa? Nanti walaupun sebenarnya di beranda itu Bapak akan menemukan sesuatu yang Bapak bisa temukan di menu search dulu gitu-gitu. Ya kan? Gitu-gitu. Jadi optimasi dari sisi itu juga. Gitu sih Pak Fatah gitu. Lebih ke optimasi dari unsur sosial dan unsur medianya gitu. Tapi yang udah Bapak lakukan dilanjut dulu ya. Maksud saya rekap-rekap itu udah bagus, udah melakukan rekap dan lain-lain tadi itu memang nggak jamin. Nggak jamin kita pasti langsung dapat panggilan kerja, no. Kayak gitu. Kita harus Iya, ngelihat dari banyak banget, Pak. Faktornya kita tuh nggak bisa nyebut. Faktornya tuh cuma masalah ini, macam-macam gitu. Faktor nggak kelihatan, faktor rezeki, faktor doa, faktor ibadah lah hubungannya sama Allah gitu, itu nggak, faktor-faktor yang nggak kelihatan ya kan, faktor-faktor mungkin sekarang lulusan baru banyak, faktor resesi lah, kondisi ekonomi ini banyak faktor-faktor ya, saya nggak tahu gitu, masing-masing orang tuh beda. Katakanlah kita sejurusan, teman seangkatan, kampusnya sama, sekelas, IPK kita sama, belum tentu loker-loker yang Bapak incer itu yang saya incer. Bapak nyari loker ditempatkan seluruh Indonesia, mau, saya nggak mau, saya mau nyari di Jakarta. Bapak mau lamar kerja sesuai jurusan doang, saya mau sesuai jurusan atau nggak apa-apa, dan lain-lain kayak gitu. Karena masing-masing orang ada preferensi semacam tadi. Nah, semua teori yang saya sampaikan barusan itu silahkan dilakukan dengan gayanya masing-masing gitu. Karena pada akhirnya jurnilah Pak yang bakal menghantarkan Bapak tuh paham pola. Ada orang yang bilang ngirim lamaran via website itu paling efektif. Karena saya ngirim lamaran via job portal, nggak ada panggilan. Lewat LinkedIn nggak ada panggilan. Saya lewat website panggilannya banyak, tinggal nunggu. Saya percaya. Ada orang yang bilang, saya banyak panggilan lewat job portal. LinkedIn nggak efektif di sana. Apalagi sosial media. Saya percaya. Ada yang bilang, saya ngirim lewat manapun juga banyak panggilan. Saya juga percaya. Gitu. Karena experience-nya jurninya beda-beda, sehingga kita harus jadi orang yang peka. Oke? Gimana biar bisa peka? Kita harus punya banyak data dulu, Pak.
ibarat kita tuh jangan menyimpulkan dari data yang kurang gitu. Bapak harus punya journey yang bener lengkap gitu dalam periode tertentu pakai LinkedIn, pakai job portal ini. Akhirnya banyak Bapak punya raw data banyak, singkirin yang nggak penting, pahami polanya gitu. Nanti akhirnya oh saya tuh dalam sekian periode udah ngirimkan sekian ratus lamaran. Dari sekian ratus lamaran yang direspon sekian, yang nggak direspon sekian. Kenapa nggak direspon? Mau saya apakan gitu. Nah, yang direspon ini Bapak bagi lagi. Mana yang responnya itu undangan ke tahap selanjutnya. Mana yang responnya itu ditolak. Mana yang responnya cuma diintip, CV diunduh, gitu-gitu doang. Ini mau saya apakan nih yang cuma ngintip-ngintip atau ngunduh-ngunduh. Ini yang ditolak. Mau saya apakan nih? Ini nolaknya kebanyakan saya lamar yang sesuai bidang nggak? Yang kebanyakan gara-gara saya lamar via apa gitu. Yang lanjut mau saya apa? Terus kayak gitu. Nah, itu harus selalu dilakukan loh Pak sampai ketemu pola. Kalau memang beruntungnya kita tidak melakukan itu, tapi tiba-tiba ibaratnya ya saya cuma ngirim dikit tiba-tiba udah ada yang cocok ya itu rezeki Anda gitu. Yang bisa kita lakukan di sini kan memperjuangkan berdasarkan pergerakan yang benar aja Pak gitu. Karena yang saya sampaikan ke Bapak ini tidak hanya berlaku bagi teman-teman tingkat pendidikan tertentu atau dengan pengalaman tertentu. Nanti udah jadi senior pun juga semacam itu cara pakainya gitu. Oke, semoga cukup jelas ya Pak ya. Ya. Ada lagi nggak Pak pertanyaan yang bisa sih general Pak? Kalau Bapak masih Nah, ada pertanyaan. paling ini Pak, sedikit sih karena remaining meeting time-nya Ya, tinggal sedikit. kenapa Pak? Untuk mengoptimasi optimasi LinkedIn Pak, saya sih baru aktif untuk bertegur sapa baik itu ke recruiter atau ke yang lebih senior itu Pak akhir-akhir ini sekitar akhir Desember. Nah, tetapi untuk kebanyakan hal itu saya lebih suka repost tapi dengan kata-kata saya tambahkan Pak penjelasan. Jadi tidak asal repost tetapi juga dengan menambahkan tanggapan saya Pak di repostan saya atas postingan orang lain dan juga komentar. Nah itu bagaimana menurut Pak Aga? Karena saya Sa- belum tidak menyiapkan konten, Oke, belum. saya sampaikan ya Pak ya. Hmm. Mulai aktif berinteraksi dengan orang semacam tadi itu benar. Tinggal pastikan kita udah ngelakuin semuanya, tidak hanya repost atau reshare. Tapi apa tadi Pak? Connect dulu. Bapak connect ke orang baru nggak tiap hari? Follow orang baru nggak? Kalau saya job seeker, saya perbanyak follow recruiter. Cari tahu gimana caranya biar Oh, nemuin banyak akun recruiter saya follow sebanyak mungkin. Kalau bisa orang recruiter yang akunnya aktif. Karena akun di LinkedIn itu ada yang aktif, ada yang enggak. Gimana cara nemuin akun recruiter? Saya pernah posting di akun LinkedIn saya. Saya masukin ke headline, bukan headline, di highlightnya, di feature-nya. Di situ saya tulis kata kunci populer di LinkedIn Indonesia. Itu ada kata kunci yang bisa digunakan untuk nemuin recruiter yang banyak gitu. Nanti silahkan Bapak cari di situ. Ya sesuai kebutuhan gitu kan ya Pak ya gitu. Kalau saya lagi nyari kerjaan, sumber kerjaan perusahaan, saya follow akun-akun perusahaan gitu. Ada rekrut, saya sumber loker dari mana rekruter, saya follow rekruter. Kalau perlu saya connect karena koneksi saya masih dikit. Koneksi itu minimal 501 orang biar efektif gampang ditemukan lewat algoritma gitu. Jadi silahkan kalau koneksinya masih di bawah itu silahkan berkonek. Toh juga koneksi sampai 500 sampai 30.000 gitu maksimalnya. Koneksi. Silahkan konek itu juga. 500 itu lebih banyak ke orang senior kita atau orang random Pak? Bebas Untuk sesuai 500. kebutuhannya Bapak. Saya Oh, nggak bilang senioritas ya. Fresh graduate baru lulus, dapat kerja, jadi seorang HRD, dia nge-share loker, dia lebih muda dari kita, itu tetap saya follow gitu. Yang saya cari kan kontennya dia. Nah, nanti Bapak juga tentukan mana yang ingin di-connect, mana yang di-follow. Kan beda tuh gitu. Oke. Lalu pada saat kita bikin postingan share repost sesekali nggak apa-apa. Tapi mau ada kalimat awalnya itu engagementnya tuh memang by system itu memang lebih rendah daripada Bapak posting original sendiri, bukan hasil riset atau repost. Walaupun di awalnya ada captionnya atau enggak, itu nggak terlalu berpengaruh. Coba Bapak uji kalau belum pernah bikin postingan, nggak nyiapin konten atau kontennya yang susah, nggak usah yang susah, yang sesuai bidang Bapak aja, yang Bapak bisa dan terbiasa, gitu. Karena yang kita butuhkan konsistensi. Orang bisa konsisten melakukan sesuatu itu karena suka. Kesukaan ini bisa muncul karena bisa dan terbiasa. Jadi bagi orang lain rumit, bagi kita gampang. Bagi orang lain menyusahkan, bagi kita simple.
Nah, coba Bapak itu. Saya challenge Bapak, silakan bikin postingan rutin minimal 3 kali seminggu. Pakai apa? Pakai hashtag. Optimalkan cara pakai hashtag. Penggunaan tagar. Bapak belajar dari channel saya di YouTube, saya ada playlist gitu. Di situ ada playlist dasar LinkedIn, ada playlist LinkedIn Plus. Silahkan explore dari keduanya. Kalau Bapak berhasil menerjemahkan apa yang saya tulis di video saya, karena di video saya ada yang tutorial, ada yang bukan. Di situ Bapak bisa membuat suatu saat akun LinkedIn Bapak akan sama kayak akun LinkedIn saya. Saya menemukan info locker yang ada di saya share di grup itu paling 15 menit doang, Pak. Yang lama tuh misahin yang asli sama yang palsu. Karena akun LinkedIn saya udah siap gitu. Silahkan itu dieksplor dulu ya, Pak ya. Oke. Paling itu dulu dari sesi generalnya ya, Pak ya.